Betapa di dalam Alkitab yang disakralkan oleh umat Kristiani, banyak sekali terdapat ayat-ayat yang porno dalam Alkitab ini. Betapa di dalam Alkitab yang disakralkan oleh umat Kristiani, banyak sekali terdapat ayat-ayat yang porno dalam Alkitab ini. Di antaranya, saudara, saya ingin bacakan bunyi ayat dalam kitab Kidung Agung pasal 7. Benarkah di dalam Alkitab ada ayat-ayat porno? Yuk, mari kita bahas. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, saya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan terkait dengan katanya Alkitab itu ada ayat-ayat pornonya. Dan ia mengutip Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 8. Mari kita simak bersama-sama videonya. Dan yang paling berkesan bagi saya, bisa mengambil satu kesimpulan bahwa agama Kristen itu dengan seluruh konsepnya sangat batil dan jauh dari kebenaran. Setelah saya banyak menjumpai dalam Alkitab ayat-ayat yang pornografi. Barangkali saudara-saudara tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya kutip beberapa ayat di dalam Alkitab sebagai bukti di mana kelemahan-kelemahan Alkitab ini, di mana penyimpangan-penyimpangan Alkitab ini. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, betapa di dalam Alkitab yang disakralkan oleh umat Kristiani, banyak sekali terdapat ayat-ayat yang porno dalam Alkitab ini. Di antaranya, saudara, saya ingin bacakan bunyi ayat dalam kitab Kidung Agung pasal 7, di mana ayat ini berbicara seputar kenikmatan cinta. Jadi Alkitab ini terkadang juga seperti novel ini. Ya, bunyinya, saudara, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Ini kan kitab suci kok porno amat, bicara buah dada, sevulgar itu. Apa ini kitab suci? Dalam logika yang sehat, kita pasti mengatakan ini bukan Tuhan yang berkata. Masa Tuhan seporno itu? Dan masih banyak lain di dalam Alkitab, ayat-ayat yang semacam ini yang tidak mungkin saya utarakan kepada saudara-saudara seluruhnya. Tetapi ini sekadar gambaran. Inilah yang memacu saya, sehingga saya semakin rajin mengkritisi Alkitab. 3 tahun saya perdalam, saya koreksi, saya teliti. Akhirnya Allah pun memberikan saya petunjuk. Hati kecil saya berkata, konsep yang semacam ini tidak mungkin bersumber dari Tuhan. Karena sangat tidak jelas. Kita sudah sama-sama menyimak videonya. Nah, jelas di sana Ustadz Nababan mengatakan bahwa di dalam Alkitab ternyata ada ayat-ayat porno. Dan ia mengutip Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 8. Mungkin ketika kita melihat ayat ini, kita berkata di dalam hati kita, wah, ternyata benar. Di dalam Alkitab ada ayat-ayat porno. Apalagi orang yang mungkin baru satu kali baca Alkitab dan ketika ia membuka kitab Kidung Agung, apalagi pasal 7 ayat 6 sampai 8 atau khususnya kitab Kidung Agung saja deh. Mungkin kaget, wah ternyata Alkitab itu ada ayat pornonya. Kalau kita jarang baca Alkitab, mungkin kita bisa berpikir demikian. Mungkin bisa juga mengikuti Ustadz Nababan meninggalkan imannya atau menjadi seorang mualaf. Maka dari itu teman-teman, mari kita terus baca Alkitab kita, pelajari, dan juga terus sama-sama kita dalami supaya kita semakin mengerti apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan tersebut. Terkait dengan video yang sudah kita lihat di sana, sebenarnya Ustadz Nababan menceritakan bagaimana ia meninggalkan imannya ketika ia menemukan di dalam Alkitab katanya ternyata ada ayat-ayat porno. Nah, mari kita bersama-sama di dalam bagian ini kita pelajari bagian ini. Benarkah sebenarnya dalam Alkitab ada ayat-ayat porno? Apalagi terkhusus di dalam Kidung Agung atau kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai 8. Teman-teman, perlu kita ketahui kitab Kidung Agung atau Song of Solomon atau dalam bahasa Indonesianya Nyanyian Salomo ini biasanya dituduh sebagai kitab porno.
Sebenarnya ketika Ustadz Nababan menuduhkan bahwa ini adalah ayat porno, menunjukkan ketidakpahamannya tentang Alkitab dan ajaran kekristenan. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang menceritakan kisah cinta antara laki-laki dan perempuan dalam konteks suami istri, yang tentu penuh kasih yang kudus dan suci, karena sudah di dalam ikatan pernikahan. Maka pertanyaannya, apakah unsur seksualitas tabu di dalam hubungan suami istri? Tentu jawabannya tidak tabu. Karena apa? Mereka sudah ada di dalam ikatan pernikahan yang suci. Dan ketika di dalam pembicaraan mereka ada unsur seksualitas, tentu itu wajar-wajar saja. Nah, yang tidak wajar adalah ketika suami atau istri itu membicarakan tentang bagian tubuh pasangan orang lain atau tetangga atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang tidak wajar. Karena apa? Mereka tidak ada di dalam ikatan suami istri. Dan hal ini tentu tidak benar. Maka perlu kita garis bawahi, jika ada kritik yang ditunjukkan pada kitab ini yang isinya terlalu berterus terang tentang pengungkapan cinta birahi antara pria dan wanita, memang kalau diperhatikan benar-benar isi Alkitab atau kitab suci, isinya seringkali bercerita secara terus terang mengenai keadaan manusia. Tidak ada dibuat-buat atau direkayasa. Dan dari keadaan manusiawi demikian itulah diberitakan kebenaran Allah kepada umat manusia. Maka jika ada tuduhan bahwa kitab Kidung Agung adalah berisikan ayat-ayat porno, ini tuduhan yang keliru dan ketidakpahaman terkait dengan Alkitab. Nah, sudah jelas ya bahwa di dalam Alkitab tidak ada ayat-ayat porno. Sebab apa yang sedang disampaikan di sana itu sedang berbicara tentang hubungan suami istri dan juga biasanya dikaitkan dengan Allah sebagai mempelai laki-laki dan kita ciptaannya manusia sebagai mempelai wanita. Nah, ini menunjukkan bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah itu sangat erat dan juga sangat intim adanya. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.